Oke, sekarang kita lanjut ke sifat perpangkatan atau eksponen yang berikutnya, yaitu bilangan berpangkat 0. Jadi misalkan kita punya 3 pangkat 0 seperti ini, teman-teman, ya. Nah, ini hasilnya berapa ini? Ada yang bisa jawab? Ya, mungkin teman-teman ada yang bisa jawab. Oh, kalau bilangan dipangkatkan 0, ini nilainya 1. Nah, tapi dari mana ini? Ya kan? Dari mana asalnya? Ya. Nah, ini benar teman-teman. 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi, suatu bilangan selain 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi, misalkan kayak 5 pangkat 0, ini 1 juga. 2 pangkat 0 juga 1. Ya. Nah, di sini kita akan belajar dari mana asalnya gitu ya. Misalkan gini teman-teman. Misalkan di sini kita punya 3 pangkat 2 ya, kita bagi dengan 3 pangkat 2. Ya. Ini kan sama nih, 3 pangkat 2 itu berapa? 9, 3 pangkat 2 juga 9, berarti nilainya 1. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan sifat yang sebelumnya kita pelajari, yang ini teman-teman, ya. Nah, kalau ada pembagian dari bilangan berpangkat, kemudian basisnya sama, kan kita tinggal kurangin pangkatnya, ya enggak? Nah, jadi sebenarnya kita bisa juga terapkan seperti itu di sini nih, ya. Jadi nanti ini bisa kita tulis, ini kan basisnya udah sama, 3, ini juga 3 ya. Jadi kita tinggal kurangin pangkatnya gitu, ya. Nah, ini kan 1, aku tulis lagi ya. Nah, kemudian 2 kurangi 2 berapa? 0. Nah, jadi seperti itu teman-teman asalnya, ya. Dari eh, sifat ini teman-teman ya, pembagian bilangan berpangkat. Nah, ini sifat yang berikutnya. Jadi kalau kita misalkan punya A dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Ya. Hasilnya adalah 1. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah A-nya ini nggak boleh 0. Ya. Jadi bilangan yang dipangkatkan nggak boleh 0. Ya. Jadi selain 0 bisa 5, bisa 2, negatif juga boleh ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah sifat berikutnya. Diingat-ingat ya. Pokoknya kalau ada bilangan dipangkatkan 0 ya, sedangkan bilangan itu bukan 0, maka hasilnya adalah 1. Seperti ini. Ini gitu teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Kita pelajari sifat yang berikutnya di video berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut belajar tentang bilangan berpangkat negatif ya. Jika sebelumnya kita punya bilangan berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, sekarang gimana kalau pangkatnya itu negatif? Misalkan seperti ini. 3 pangkat negatif 2. Nah, ini hasilnya seperti apa ini? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, jadi gini. Kita ya bisa ubah pangkat negatif itu menjadi seperti ini teman-teman. 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/3 pangkat 2. Loh, kok bisa kak? Asalnya dari mana? Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, sebenarnya kita tinggal sedikit rekayasa atau manipulasi aja ya teman-teman. Jadi, negatif 2 di sini ya, itu bisa kita ubah jadi apa? Ya, misalnya aku tulis dulu ini negatif 2. Nah, sebenarnya ini bisa kita ubah jadi 0 dikurangi 2. Boleh kan, teman-teman? Ya. 0 dikurangi 2. 0 kurangi 2 kan sebenarnya sama dengan min 2. Ya enggak? Nah, jadi boleh ya kita ubah min 2-nya jadi 0 dikurangi 2. Nah, kemudian kita tinggal terapkan sifat yang ini tadi, teman-teman. Nah, kalau kita punya bilangan yang pangkatnya dikurangi, ya, kan bisa kita ubah jadi bentuk pembagian seperti ini. Ya kan? Ini kan pangkatnya dikurangi M dikurangi N, berarti bisa diubah jadi A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, sama, kita juga lakukan hal seperti itu. Jadi ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat 0 ya dibagi 3 pangkat 2.
ya. Nah, aku liatin lagi. Nah, seperti ini ya. Ini M, ini N gitu ya. Nah, 3 pangkat 0 kan sudah kita pelajari sebelumnya, itu nilainya 1 pakai sifat ini kan. Nah, jadi ini 1 per 3 pangkat 2. Nah, asalnya dari situ teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau kita punya bilangan berpangkat negatif, nah ini hasilnya sama aja dengan 1 per ya. Diingat-ingat, kalau ada negatif artinya 1 per. Nah, kemudian pangkatnya kita ubah jadi positif. Nah, gitu aja teman-teman. Simple kan? Contoh nih, misal kita punya 2 pangkat min 5 misalkan. Nah, ya udah kalau ada minus berarti 1 per ya. Kemudian pangkatnya kita ubah jadi positif. Nah, gitu. Nanti kalau kita hitung, ya udah 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, hasilnya nanti 32. Nah, gitu teman-teman. Oke, jadi sifatnya yang ini ya, teman-teman ya. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke video berikutnya.